kembali kepada sang halik atau kematian itu sendiri. Nah, berbagai aktivitas semacam itu kemudian disebut dengan kehidupan asketis atau zuhud. Semua perjalanan yang dilalui itu adalah semata-mata dalam rangka menemukan tujuan hidup yang hakiki, yang merupakan kebahagiaan yang kekal dan abadi. Nah, dalam upaya mencari Tuhan itu sendiri dari berbagai referensi yang nanti ini saya gunakan untuk menjadi dasar atau rujukan bentuk tarian yang insya Allah di bagian akhir kita akan coba paparkan, itu adalah ada gerak-gerak repetition atau pengulangan, di mana gerakan berputar yang dilakukan berulang-ulang dengan berlawanan arah jarum jam. Sudahkah kita menyadari seluruh gerak ritual dalam tari ritual itu dan semua gerak perputaran di planet yang ada di tata surya ini itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sudahkah kita sadar? Harusnya kita mengetahui bersama bahwasannya yang paling ritual itu juga pada saat kita melakukan tawaf. Mengelilingi Ka'bah 7 putaran dengan arah jarum jam, tetapi pada saat mencapai putaran terakhir ada sesuatu titik yang kita temukan, yang titik itu pasti dirasakan di dalam diri setiap yang menjalaninya. Kemudian yang berikutnya, tahap berikutnya dalam upaya mencari Tuhan itu adalah kefanaan. Setiap manusia dalam menjalani kehidupan ini pasti akan mengalami saat kesendirian, keheningan, dan kesunyian itu sendiri. Nah, ini juga yang bisa kita temukan di berbagai tarian yang mana itu menggambarkan dari kefanaan itu sendiri. Yang esensinya bahwasanya dari beberapa referensi itu diantaranya Paulo Coelho itu menyebutkan bahwasanya kefanaan itu adalah tubuh kita itu tetap hidup, tetapi cepat atau lambat jiwa kita akan menerima ledakan kefanaan. Kefanaan yang notabene-nya atau harfiahnya berarti kesendirian, keheningan, kesunyian, tetapi dalam sebuah tarian itu muncul dalam sebuah ledakan kefanaan. Kemudian yang berikutnya itu adalah tahap yang terakhir dari upaya mencari tujuan hidup yang hakiki, itu adalah bagaimana kita melakukan meditasi diri atau istilahnya disebut dengan tasawuf. Ya. Dari sisi linguistik, tasawuf dapat dipahami sebagai sikap mental, yakni sikap mental yang senantiasa memelihara kesucian diri, ibadah, menjalani kehidupan dengan sederhana, hingga rela berkorban untuk kebaikan dan selalu bijaksana. Dari sisi istilah, pengertian tasawuf itu bahwasanya manusia yang memiliki keterbatasan berupaya mensucikan diri dengan jalan menjauhkan pengaruh kehidupan dunia. Kemudian mereka memusatkan perhatiannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disimpulkan dalam buku tasawuf tersebut bahwasanya tasawuf pada intinya adalah upaya untuk melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia. Hal itu dilakukan guna tercermin akhlak yang mulia dan senantiasa pelakunya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala-nya. Next. Nah, di sini saya juga coba membuat definisi tarian sufistik. Ya, tarian sufistik dari pemahaman atau upaya-upaya bagaimana sih kita menjalani atau mencapai tujuan hakiki dalam kehidupan ini. Tarian sufistik itu adalah ekspresi estetis dari gerak, di mana garapan tarinya terbentuk dari pengetahuan. Bisa terbentuk dari pengetahuan, pengalaman seseorang, dan penghayatan religiusitas tentang eksistensi Tuhan. Kemudian tentang hakikat diri, kemudian persoalan kehidupan yang dituangkan dalam gerak yang indah dan ritmis. Kalau kita lihat ilustrasinya ada tari sufi. Siapa sih yang tidak kenal dengan tari sufi yang lahir dan berkembang dari negara Turki itu sendiri? Kalau kita amati, bahkan mungkin kalau tahu untuk para peserta yang notabene-nya adalah penari,
dan pernah belajar tari sufi ini, itu melakukan putaran dengan arah berlawanan jarum jam, tetapi dalam kurun waktu tertentu itu tidak merasakan apapun, khususnya pusing, kemudian khusus pecah konsentrasi dan sebagainya. Bahkan kalau kita melihat bagaimana perform atau pertunjukan tari sufi di negara aslinya yang dikaitkan dengan kegiatan religiusitas keagamaan itu sendiri, itu tarian ini bisa dilakukan selama 3 hari non-stop. Artinya ini seseorang yang bisa melakukan ritual perputaran arah jarum jam ini sampai kepada titik tertentu dalam beberapa hari pun yang terekspresikan dalam tari sufi ini, dia akan mencapai titik pusat atau titik kolbunya itu bisa berhari-hari atau mungkin bisa berjam-jam. Oke, next. Nah, selanjutnya dari tarian sufistik ini sendiri, saya coba mengangkat sebuah rumusan yang kemudian juga saya coba sosialisasikan kepada masyarakat yang diangkat dari perilaku ritual di masyarakat Banten Selatan, di mana rute perjalanan spiritual itu bisa diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hablum minan nas, bagaimana hubungan manusia dengan manusia lainnya atau diri dengan diri itu sendiri. Kemudian hablum minallah, hubungan manusia dengan alam. Hubungan manusia dengan Allah atau Sang Pencipta, yaitu hubungan diri dengan Sang Khalik. Kemudian hablum min alam, hubungan manusia dengan alam atau diri dengan alam itu sendiri. Oke, next. Nah, dari rute perjalanan spiritual ini, saya pada kesempatan sore hari ini, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Hari, mencoba membuat mengekspresikan sebuah tarian dalam tarian yang super singkat begitu. Saya katakan super singkat karena hanya 4 menit lebih begitu, di mana saya ingin mencoba atau mengkaitkannya dengan konsep sajatina hurib dalam bagaimana dalam bentuk olahan gerak yang notabene-nya gerak itu diciptakan kekinian. Karena konsep sajatini hurib ini merupakan konsep pandangan hidup dari masyarakat Banten Selatan yang diangkat dari upacara ritual tanam dan panen padi. Oke, next. Nah, memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk menjelaskan konsep sajatine hurib ini, tetapi ini sekilas saja gambar konsep yang kemudian saya rumuskan, bahwasanya ini gerak-gerak diekspresikan dari gerak-gerak masyarakat tani dalam proses menanam, memelihara, kemudian panen padi. Jadi ini mereka melakukan kegiatan-kegiatan secara berkesinambungan dengan melakukan gerak-gerak joget nguriling, kemudian leleng ngoser, dan tikukur ngadu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemudian saya ekspresikan dalam bentuk tari sajatina hurib atau sahu. Ini juga saya coba kondisikan dan terima kasih ini karena ada penarinya juga, saya dibantu oleh penari yaitu Tegar. Ya, Tegar saya lihat juga tadi ikut sebagai peserta. Di sini saya coba membuat kurang lebih 7 ragam gerak yang menggambarkan gerak perjalanan hidup dari masyarakat di Banten Selatan itu sendiri. Yang pertama itu adalah gerak yang paling, kalau dari Bapak Ibu sekalian mungkin sebelah kanan ya, itu mengandung makna kehidupan saat di alam rahim. Jadi kehidupan saat di alam rahim itu saya melakukannya dengan gerak tafakur, tunduk, kemudian menginikan pandangan ke bumi, bahwasanya kita harus juga menyadari bahwasanya kita berasal dari tanah, dari bumi. Kemudian kita juga sudah sangat paham berapa lama kita berada di rahim orang tua kita, wabil khususnya ibunda kita. Kemudian aktivitas atau tahap-tahap apa yang kemudian kita coba kita ekspresikan dalam tarian ini. Yang tahap kedua atau yang tengah ini itu adalah masuknya roh dalam janin. Nah, ini seperti kita ketahui, janin itu mulai dihembuskan roh oleh Sang Khalik itu pada usia 4 bulan.
Kemudian gerak apa yang mulai dirasakan? Kalau tadi Pak Hari menyampaikan ada musik yang diciptakan, kemudian coba diisi tariannya, kemudian ada juga musik yang bisa digunakan untuk merangsang kecerdasan intelektual dan sebagainya jabang bayi yang masih ada di dalam rahim itu sendiri. Nah, ini sudah lewat penelitian seperti kita ketahui, itu juga memang nyata begitu. Nah, yang berikutnya, gerak berikutnya yang sebelah kanan ini adalah syukur atas dihembuskannya roh dalam janin itu sendiri. Oke, next. Kemudian dari gerak ragam gerak berikutnya dari tari sahu ini itu adalah gerak geliat dalam rahim setelah mendapatkan atau dihembuskannya roh tersebut di usia 4 bulan, di mana gerak yang saya ekspresikan itu juga saling melengkapi dengan melahirkan dua penari ini, yaitu yang pertama di sini melakukan sujud yang bisa diidentikan dengan sholat itu sendiri, bagian akhir menjelang akhir dari sholat itu sendiri. Kemudian yang berdiri ini melakukan gerak yang ini lahir itu sendiri, wujud dari proses perjalanan kelahiran itu sendiri. Kemudian ragam gerak yang berikutnya itu adalah menjalani hidup dan kehidupan, di mana penari itu dilengkapi dengan properti gugunungan. Seperti kita ketahui, gugunungan itu filosofisnya, dari sekian banyak filosofisnya, itu adalah menggambarkan alam, gambaran alam kehidupan yang ditemukan atau dijalani oleh seseorang itu sendiri. Next. Nah, kemudian ragam gerak berikutnya itu adalah penjelajahan 4 arah mata angin. Nah, mengapa saya tidak memunculkan dalam gerakan tari sahu ini 8 arah mata angin seperti filosofis yang tadi juga dipaparkan oleh Pak Indra di dalam silat begitu, tetapi di sini hanya mengambil satu fase perjalanan saja, yaitu penjelajahan 4 arah mata angin dengan gerak-gerak yang pengolahan dari gugunungan itu sendiri, tanpa kita harus penarinya itu memperkaya koreografi, tetapi dengan hanya mengolah gugunungan itu disimbolkan penjelajahan 4 arah mata angin itu sendiri. Kemudian ada penggabungan gugunungan, itu tadi penekanan kepada habluminallah itu sendiri, di mana mengerucut dua bumi itu ke atas kepada sang halik. Kemudian yang berikutnya, yang sebelah kanan ini adalah hablumin alam, kemudian dan hablumin nanas. Oke, next. Nah, baik, yang ragam gerak yang akhir dari garapan tari ini itu juga setelah tadi sebelumnya hablumin nanas, hablumin Allah, kemudian ini yang berikutnya adalah hablumin nanas. Hablumin nanas itu adalah bagaimana manusia kejadian-kejadian, beragam kejadian yang dilalui oleh manusia dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Nah, di antaranya ada konfliknya itu, kemudian juga ada aktivitas ritual dari masyarakat dalam bertani, yaitu leleng ngoser dan juga tikukur ngadu. Oke, next. Nah, yang terakhir ini juga gerak dari tikukur ngadunya yang ini. Kemudian yang menjelang akhir penghambaan, dan endingnya adalah kembali sang halik. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Bagaimana kalau kita saksikan saja pertunjukan tari yang saya ciptakan ini dibantu oleh Tegar Pamungkas. Kami persilakan.
Ini saya menunggu, maaf, ini masih ini. Itu yang bisa saya paparkan pada kesempatan sore hari ini. Saya menunggu masukan dari Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf barangkali kurang pas di kedalaman rasa dari Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kembali kepada moderator. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus untuk ketiga pemateri kita hari ini ya, walaupun tidak kedengeran. Luar biasa, terima kasih paparannya dan tayangannya, karyanya Pak Awang yang syarat dengan filosofi kehidupan sebagai makhluk yang berbudaya. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta webinar, ketiga pemateri kita sudah menyampaikan dengan tuntas sementara ya. Mudah-mudahan nanti masih banyak hal-hal yang bisa disampaikan. Dan kita akan berlanjut pada sesi tanya jawab. Di sini kita sudah lihat ada beberapa tanggapan ataupun pertanyaan. Untuk sesi pertama ini akan saya bacakan 3 pertanyaan pertama. Ditujukan kepada Ibu Prof. EM ya. Dari Ibu Diah Kustiani. Mudah-mudahan bisa disimak dengan baik suaranya. Pertanyaannya, setiap penikmat dan pengamat tari biasanya memiliki persepsi dan daya penangkapan yang berbeda-beda tentang estetika, keindahan suatu tarian. Dengan demikian, setiap penikmat dan pengamat tari juga bisa memberi makna yang berbeda pada simbol tari yang ditonton. Seperti Prof. EM memaknai simbol pada tari topeng Panji, apakah hal itu sah-sah saja ataukah harus sesuai dengan pemberi makna sebelumnya? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, ini masih ditujukan kepada Prof. EN. Penjelasan lanjutan antara filosofi gerak tari dikaitkan dengan suara musik yang mengiringinya. Sampai sejauh mana pakem tarinya mempengaruhi pakem musiknya. Dan pertanyaan ketiga dari Ibu Diah. Oh, tadi pertanyaan tadi dari Bapak Komang ya. Pertanyaan ketiga ditujukan kepada Bapak Indra. Tarian atau kesenian seperti apakah yang berkembang dan diajarkan di University Malaysia Sarawak? Mungkin itu sesi pertama, 3 pertanyaan kepada Prof. EN. Kami persilahkan untuk memberikan penjelasannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf, mungkin video saya tidak terlalu jelas ya. Gak apa-apa, yang penting suaranya ada ya. Iya, Prof. Ini sebetulnya saya lagi di lapangan gitu. Baik. Pertanyaan dari Bu Diah, terima kasih banyak Bu Diah. Terdengar ya Bu ya? Suaranya terdengar, Prof. Terdengar. Dia udah mulai nanti biarin. Mengenai tafsir estetis terhadap tarian-tarian atau terhadap gerakan-gerakan, betul sekali menurut Bu Diah juga bahwa tafsir itu kita dibebaskan kepada siapapun yang siapapun yang menafsir sesuatu terhadap gerakan, terhadap tarian, terhadap seni apapun, untuk menafsir itu orang dibebaskan, ya, bebas sekali kalau di dalam dunia seni. Itu tergantung kepada persepsi dan pengalaman, ya, pengalaman dari si penafsir itu sendiri.
Dan tentunya biasanya memang kita tetap akan mendengarkan referensi atau dari para pendahulu itu ada pendapat-pendapat. Tapi kadang-kadang juga kan pendapat-pendapat itu juga berdasarkan tafsiran si pemberi informasi itu sendiri. Nah, tentunya kita juga harus mengkaji dari apa yang sudah disampaikan oleh pendahulu-pendahulu kita, kemudian kita kaji ulang, kemudian apabila kita menemukan sebuah tafsiran baru, yang penting kita punya pertanggungjawaban terhadap tafsiran tersebut, itu sah-sah saja, Bu Dia. Dan tentu saja kalau menurut saya di dalam dunia seni tidak ada salah benar. Tetapi bagaimana kita menemukan sesuatu, menafsir sesuatu sesuai dengan pertanggungjawaban kita dan data-data dukung untuk kita membuat sebuah persepsi tersebut. Mungkin itu Bu Diah ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian jadi saya anggap itu sah-sah saja ya kalau memang berbeda persepsi di antara setiap orang. Karena pengalaman-pengalaman pun akan berbeda. Kemudian yang kedua, Pak Komang luar biasa sekali, terima kasih atas apresiasinya. Dan tentu saja ini mengenai bagaimana sejauh mana musik itu ya berpengaruh terhadap pakem-pakem tari. Dan memang ini kami dengan Pak Komang ini, Pak Komang terima kasih banyak, Pak Komang ini dari ITB dan beliau adalah ahli akustik yang betul-betul selalu memperhatikan masalah bunyi ini ya, masalah bunyi. Bahkan beliau kalau membuat gedung itu ingin sekali akustiknya itu yang tidak yang original gitu, tidak menggunakan sound system yang besar, kekuatan yang besar, tetapi ketika di akustiknya itu bagus, itu keahlian beliau ya. Jadi beliau sangat concern sekali untuk nanti mencoba bagaimana membuat sebuah gedung pertunjukan itu yang akustiknya original dan orang tidak mendengarkan sound system, tetapi mendengarkan suara-suara dari original tabuhan atau gamelan-gamelan tersebut. Terima kasih Pak Komang. Dan tentu saya juga mengenai sejauh mana itu original dari pengaruh dari musik terhadap penari itu sendiri, tentu saja kalau di dalam tari Sunda itu kita ambil contoh bahwa pengaruh suara ya, pengaruh tadi seperti Kang Indra atau Kang siapa yang menyebutkan bahwa kalau membuat tarian katanya dia lebih suka dengan membuat gamelan dulu, membuat musik dulu gitu ya. Nah, memang di dalam membuat tari itu kita beda-beda. Ada yang lebih suka mendengarkan musik dulu, ada yang suka membuat tarian dulu kemudian menyusul. Nah, ini memang juga latar belakang ini biasanya juga tergantung kepada pengalaman-pengalaman para pembuat atau koreografer itu sendiri. Dan ketika korelasi atau sejauh mana pakem mempengaruhi terhadap musik tari, pakem tari dipengaruhi oleh musik tentu saja karena seperti tadi saya contohkan dalam Panji, begitu riuh musiknya begitu keras, kemudian riuh gandeng kata orang Sunda ya, tetapi kekuatan dari penari topeng itu sendiri, tari Panji itu tidak terpengaruh dengan suara-suara yang ramai itu, tetapi dia betul-betul sudah merasakan antara jiwa dengan gerakan, dengan musik yang begitu riuh rendah gitu ya. Dan saya kira itu banyak sekali atau ada pengaruh-pengaruh yang cukup kuat karena musik adalah salah satu pendukung dari tarian atau memang kalau di dalam karya-karya baru ada juga tarian itu yang tidak menggunakan musik ya, tapi hanya bagian-bagian tertentu. Belum ada tarian yang full tidak ada musiknya gitu ya, tapi ada bagian-bagian tertentu yang pasti tidak ada musiknya gitu yang lost. Tapi kalau dalam tari Sunda pada umumnya bahkan kendang pun itu sangat dominan untuk mengikuti gerakan-gerakan tari itu di tradisional. Mungkin itu Pak Komang, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Mangga Bu Ria. Ya. Terima kasih Prof. EN, alhamdulillah sudah sangat jelas sekali ya. Dan kita simak penjelasan dari Bapak Dr. Indra. Untuk pertanyaan yang ketiganya, mangga Pak Indra dipersilahkan. Terima kasih Bu Ria. Tadi ada pertanyaan dari Mbak Diah Kustianti.
pertanyaan yang tarian seperti apakah yang berkembang dan diajarkan di University Malaysia Sarawak. Jadi sebetulnya saya tidak mengajar tari di sini karena di Unimas atau University Malaysia Sarawak ini tidak ada program studi tari. Kegiatan tari itu hanya ada di dalam kegiatan co-curriculum ya, yang ada di Sarawak. Tetapi fakulti saya, fakulti seni dan kreatif ini ada program studi drama, program studi musik. Jadi saya sebenarnya berkegiatan juga di dalam bidang drama, dalam bidang musik, kemudian juga di bidang pendidikan seni, art management. Tetapi major saya adalah dalam bidang tari Minang. Nah, di sini saya berada di program studi drama. Nah, di dalam program studi drama ini saya mengajar ada yang berkaitan dengan gerak, yaitu kalau di sini memang itu gerakan asas atau basic movement. Bagaimana seorang dia melakukan gerak secara luas itu, melatih dirinya untuk bergerak secara luas dalam bermain drama gitu. Jadi di sini tidak ada program tari, tapi ada program drama, dan saya tidak mengajarkan tarian di sini. Cuma kegiatan-kegiatan dalam bidang tari memang saya ada lakukan juga. Saya buat karya-karya juga bersama mahasiswa-mahasiswa yang ada di sini. Juga di luar kampus saya bergabung dengan seniman yang ada di Sarawak. Dan itu bagi saya adalah sekedar suatu menjalin silaturahmi para seniman yang ada di Universitas Malaysia Sarawak ini. Demikian jawaban saya untuk Mbak Dia Mustianti. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Indra untuk penjelasannya yang sangat detail. Alhamdulillah untuk sesi pertama sudah kita lalui bersama dan kita masih memiliki waktu beberapa menit. Kita akan lanjutkan untuk sesi yang kedua dengan pertanyaan dari Bapak apa Ibu ya, Mertiasa. Pertanyaan ditunjukkan untuk Bapak Hari. Pertanyaannya, konsep penataan musik yang Bapak sampaikan berlaku juga untuk seni tari dan musik yang khas Indonesia. Biasanya musik non-elektronik dan nadanya bukan diatonis. Demikian. Langsung aja ya. Pak Hari, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih ya. Langsung ya. Ya baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya semua masih? Halo, terdengar? Ada. Ya, Pak, ada. Ya. Terima kasih untuk Bapak Omang Martayasa pertanyaannya ya. Apakah konsep penataan berlaku juga untuk seni tari dan musik khas Indonesia? Dalam kurung biasanya musik non elektronik dan nadanya bukan diatonik. Baik Pak, jawaban saya adalah konsep penataan tari yang saya gunakan di musik ini dan juga di karya-karya saya yang lain adalah musik tari yang sampaikan itu kalau saya bilang itu bisa bukan berlaku mungkin ya, berlaku itu maksudnya di sini bisa digunakan untuk musik apa saja Pak, karena itu konsep menggarapi di garis bawahi adalah kekaryaan
tools, dan knowledge kita. Kalau teknis secara khusus, itu kembali kepada skill, tools, knowledge, dan pengalaman atau empirik penata musiknya sendiri. Dan bila kita menggunakan nadanya tadi kalau disimak tadi juga, saya juga banyak menggunakan nada-nada diatonis sebenarnya. Dan itu sebenarnya hanya alat saja. Mau dimainkan dengan alat digital atau alat apapun, selama itu nadanya keluarnya not A, dia akan menjadi A terus. Bunyi itu hanya presentasi saja. Jadi saya rasa, maaf saya di sini tidak menggunakan kata berlaku. Kalau berlaku kesannya buat saya ini seperti kan itu bebas saja bagaimana interpretasi si penata musiknya dan penata tarinya. Maka saya akan ganti kata berlaku di situ, yaitu bisa untuk seni tari dan seni musik khas Indonesia yang biasanya non-elektronis dan nadanya bukan diatonis. Bahkan di sini kalau saya sebutkan kembali khas Indonesia, saya lebih baik menyebutkan diatonis itu tadi musik-musik tradisi. Misalnya tradisi dari Jawa, khas Sunda, khas Sumatera, tadi Padang gitu ya. Bahkan dari Bali mungkin ya. Begitu Pak. Mungkin sekian singkat dan padat jawaban dari saya untuk Pak Komang. Mudah-mudahan puas atas jawaban saya. Terima kasih untuk Pak Komang dan rekan-rekan yang lain telah mengikuti acara ini, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ternyata tadi pertanyaan dari Bapak Komang juga ya. Ya, terima kasih Pak Hari untuk penjelasannya. Dan nampaknya waktu kita sudah tidak mencukupi untuk dibuka diskusi selanjutnya. Mohon maaf kepada Bapak dan Ibu peserta webinar yang pertanyaannya masih belum bisa disampaikan. Insya Allah akan diteruskan kepada semua narasumber. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Alhamdulillah hadirin peserta webinar yang berbahagia. Pada hakikatnya dimensi tubuh manusia dalam mengekspresikan gerak dalam tari seyogianya mampu menghantarkan kepada kesadaran betapa maha kuasanya Ilahi Robi, yang pada gilirannya memberikan keyakinan bahwa dengan tubuhnya manusia mampu menggapai nilai-nilai kebaikan, keindahan, keharmonisan yang merefleksikan keagungan Sang Maha Pencipta. Demikian Bapak Ibu peserta webinar kali ini. Semoga mampu memberikan banyak mana sehingga dapat memberi ruang bagi kita untuk berkontemplasi sekaligus memberi banyak warna dalam pikiran dan nurani kita untuk senantiasa mampu bersyukur atas segala hidup dan kehidupan yang akan mampu menghantar kita semuanya pada keriduan dan kasih sayang dari Ilahi Robi, pemilik segalanya. Saya haturkan terima kasih kepada Kinospeak, kepada Kepala UPT Kebudayaan, dan tentunya kepada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC Ibu Gisel Mengadi, persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Ria Sasti, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memaparkan materinya. Tentunya kalau misalnya kita dalam seminar yang paling dinantikan selain dari tanya jawab biasanya berfoto bersama ya. Mari kita abadikan kebersamaan kita dalam sesi foto bersama yang akan berapa kali? 4 kali ya? Silakan. Mungkin Bapak dan Ibu, teman-teman pemateri. Absen. Oke, untuk videonya juga silakan diaktifkan dulu teman-teman. Kalau mikrofonnya nggak apa-apa, dinonaktifkan saja. Dan jangan lupa untuk Bapak dan Ibu, para partisipan, untuk mengisi absennya. Sudah Pak Heru sertakan linknya di chatnya. Ya. Mari. Silakan melihat saja ke webcamnya masing-masing.
Saya hitung ya. Baik. 1, 2, 3. Tahan dulu. Oke, coba lagi. Oke. Mari saya hitung lagi. 1, 2, 3. Tahan. Ya. Udah? Belum? Iya, sok. Lanjut. 2 kali lagi ya, Bapak Ibu. Nggak apa-apa, saya yakin Bapak dan Ibu juga senang berfoto ya. Karaos. Ayo. Boleh bergaya. Semampunya kita ya, sesuai dengan layarnya masing-masing. Siap. 1, 2, 3. Oke. 1 kali lagi? Ya. 4 kesempatan ya, 1 kali lagi. Mari. 1, 2, 3. Buka. Oke. Ya. Baik, alhamdulillah, Bapak dan Ibu, rangkaian agenda dalam kegiatan kita di webinar internasional ini terlaksana. Dan juga saya ingat kepada Bapak dan Ibu untuk mengisi absensi yang sudah disertakan linknya dalam chat box-nya. Silakan diakses dan juga diisi, dan sampai mungkin salah ataupun tidak benar, pastikan sesuai dengan nama dan juga Bapak dan Ibu sekalian. Dan tentunya semuanya kembali. Semoga juga kita bisa bergabung dalam lain, yaitu bedah buku dengan judul Agama dalam Transformasi Budaya. Tentunya tak kalah bermanfaat bagi kita semua. Semoga nantinya kita akan informasikan lebih lanjut kegiatannya pada saat kapannya nanti. Silakan sama-sama kita mengakses info dari Kebudayaan UPI ataupun dari Departemen dari UPI Bandung. Baik, rekan-rekan partisipan pada Ibu, narasumber yang sudah berserta dalam rangkaian kegiatan kita hari ini, kami ucapkan terima kasih kepada UPT Kebudayaan Universitas Pendidikan Indonesia, pemapar keynote speaker Prof. Dr. Hajah SNM HUM, kemudian para narasumber Bapak Indra Utama SRM HUM, Pak Dr. Yoyawan Kusma Hidayat MSI, dan juga Bapak Dr. Hari Sahyadiningrat MPD, dan juga rekan saya, Ibu Ria, setelah sebagai moderator. Senang sekali saya bisa bergabung dengan Bapak dan Ibu sekalian. Sungguh beruntung sekali kita bisa belajar bersama, karena sebaik-baiknya belajar adalah memanfaatkan waktu, dan sebaik-baiknya waktu adalah waktu yang kita gunakan. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila mana ada kekurangan atau kesalahan dari saya pribadi ataupun rekan-rekan panitia. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu Arga, terima kasih sudah hadir. Sama-sama Pak Ayo. Prof. EN, terima kasih. Indra, terima kasih. Katanya mama kamu lagi ulang tahun ya? Iya, alhamdulillah sih, aku doain semoga mama sehat terus ya, panjang umur ya. Aku udah beliin kado juga sih buat mama. Aku beliin lipstick ya. Spesial banget. Asli. Mahal banget ya, ini benar-benar. Aku beli itu tuh seharga. Jadi yang 200 tidak masuk. 200 peserta. Ini yang masuk cuma 100 karena kan bayarnya kayak Jadi fasilitasnya lingkungan bukan beda biaya soalnya. Iya memang kalau yang 300 itu 950 baru. Terima kasih. Oh,
Maaf, banyak kendala. Makan. Wayang. Ini keluar masuk terus. Ada plus minus. Ada plus minus gitu. Saya mau nggak ngerti nggak apa-apa. Nanti mah Bapak sertifikatnya sendiri, Ben. MC dan semua narasumber nanti dibuat dulu. Ada satu. Kalau yang ini Balikin ke asal. hilangnya Bapak Hari. Woi. Akhirnya. Kalau lancar luas sebenarnya. Hmm.